Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial Islami persembahan dari channel Lim Production. Kali ini kita akan membahas tentang sholatul ajiz atau sholatnya orang yang tidak mampu berdiri. Pada dasarnya sholat fardu itu harus dilaksanakan dengan cara berdiri. Lalu bagaimana jika ada seseorang yang tidak mampu sholat dengan cara berdiri? Ada beberapa tingkatan atau level sholatnya orang yang tidak mampu berdiri. Apabila dia kehilangan kemampuan untuk berdiri sendiri, maka dia diperbolehkan untuk berdiri menggunakan alat bantu seperti tongkat atau berdiri dengan bertopang kepada lututnya. Jika seseorang benar-benar tidak mampu sholat dengan cara berdiri, maka dia diperbolehkan untuk sholat sambil duduk dengan cara apapun. Tetapi yang lebih utama adalah dengan cara duduk iftirosh, kemudian duduk tarobuk, duduk tawarruk, duduk tamdid, bahkan dia juga diperbolehkan sholat sambil duduk di atas kursi. Sebenarnya antara sholat dengan berdiri dan juga sholat dengan duduk, ini perbedaannya tidak terlalu signifikan. Yang membedakan hanyalah ketika rukuk dan juga sujud. Ketika seseorang melaksanakan sholat dengan cara duduk, maka rukuknya adalah dengan cara menundukkan kepalanya hingga sejajar dengan lutut. Untuk sujudnya, ketika dia masih mampu melaksanakan sujud seperti umumnya, maka dia diwajibkan melaksanakan sujud seperti umumnya. Baru ketika nanti dia tidak mampu sujud seperti biasanya, maka cara sujudnya adalah dengan cara agak menundukkan lebih dalam daripada rukuknya tadi. Nah, selesai sudah pembahasan kita tentang sholat dengan cara duduk. Lalu bagaimana ketika seseorang tidak bisa melaksanakan sholat dengan duduk? Jika seseorang tidak mampu sholat dengan duduk, maka sholatnya ini dengan cara tidur miring ke kanan dengan menghadapkan wajah dan juga badannya ke arah kiblat. Ada sedikit catatan, dimakruhkan orang sholat dengan memiringkan badannya ke kiri, kecuali ada udzur. Kemudian rukuk dan sujudnya bagaimana? Rukuk dan sujudnya ini digantikan dengan isyarat menundukkan kepala. Ketika rukuk berarti agak menundukkan kepala, dan ketika sujud berarti menundukkan kepalanya agak lebih dalam. Lalu bagaimana jika seseorang tidak mampu melaksanakan sholat dengan tidur miring? Maka dia diwajibkan sholat dengan cara tidur terlentang. Yang harus kita perhatikan adalah ketika sholat dengan keadaan terlentang, maka yang wajib dihadapkan ke kiblat adalah telapak kaki dan juga wajah. Nah, di posisi seperti ini maka diwajibkan bagi dia untuk meletakkan bantal atau semacamnya di belakang kepala supaya wajahnya menghadap ke kiblat. Untuk rukuk dan sujudnya ini sama seperti ketika sholat dengan keadaan tidur miring. Ketika dia tidak mampu menundukkan kepala, maka isyaratnya diganti dengan kedipan mata. Apabila sudah tidak mampu sama sekali, dia masih diwajibkan melaksanakan sholat dengan cara isyarat hati. Intinya apa sih? Selama kita masih mempunyai akal yang sehat, maka kita masih diwajibkan untuk melaksanakan sholat dengan apapun caranya. Demikian